Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh, pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, buat teman-teman, di sini kita akan menjelaskan pengkajian keperawatan anak. Di sini saya Siska Santriana sebagai moderator dan rekan saya ada Putri Widiawati, Kasih Fadila, Mansur Awali, Muhammad Fauzan, Putri Septia, Adi Ismail, Lola Arista, dan Mutiara Kartika. Di sini slide-slide pengkajian anak akan dibacakan oleh rekan saya. Silakan Mas, Mbak. Baik, terima kasih Mbak Siska. Pengkajian keperawatan anak. Yang pertama, identitas klien. Menurut hasil pengkajian pada tanggal 28 November 2023 didapat data tentang klien yaitu nama klien Naura, umur 10 tahun, alamat Geblangan, Kasihan, Taman Tirto, Bantul, pendidikannya SD, agama Islam, status pelajar. Terus alasan dilakukan pengkajian, yang pertama ada data primer, yaitu kalian mengatakan jarang sakit fisik. Klien merupakan pribadi penyendiri dan pemalu sejak ayahnya meninggal 6 tahun yang lalu, sehingga klien susah berinteraksi dengan orang lain dan memiliki sedikit teman. Salah. Bentar, salah. Data primer, klien mengatakan tidak punya teman, susah berinteraksi, malu dengan orang baru, sering dikucilkan temannya, sering merasa gagal, merasa tidak percaya diri, dan mempunyai keinginan berinteraksi dengan orang-orang. Lalu data sekundernya, keluarga klien mengatakan klien jarang sakit fisik, klien merupakan pribadi penyendiri dan pemalu sejak ayahnya meninggal 6 tahun yang lalu, sehingga klien susah berinteraksi dengan orang lain dan memiliki sedikit teman. Lalu keluhan utama saat pengkajian, klien mengatakan susah berinteraksi dengan orang lain, susah beradaptasi dengan hal baru, malu dengan orang baru, sering dikucilkan temannya, sering merasa gagal, merasa tidak percaya diri, dan mempunyai keinginan berinteraksi dengan orang-orang. Lalu selanjutnya riwayat penyakit sekarang atau faktor presipitasi. Keluarga klien mengatakan klien menarik dari orang-orang dan tidak mau berinteraksi dengan orang lain, sehingga menyebabkan susah berinteraksi dan beradaptasi di lingkungan sekitar. Lalu yang keempat, riwayat penyakit dahulu atau faktor predisposisi. Pernah mengalami gangguan jiwa di masa lalu? Jawabannya tidak. Keluarga klien mengatakan klien tidak memiliki gangguan jiwa di masa lalu. Lalu faktor penyebab atau pendukung, yang pertama riwayat trauma. Klien mengatakan pernah diejek oleh teman-teman. Klien merasa tidak percaya diri sehingga pasien menjadi susah berinteraksi dan beradaptasi di lingkungan sekitar. Kedua, pernah melakukan upaya atau percobaan bunuh diri. Klien mengatakan tidak pernah hendak melakukan bunuh diri. Klien tampak menyendiri dan menarik diri saat dikaji. Terus yang ketiga, pengalaman masa lalu yang tidak menyenangkan atau peristiwa kegagalan, kematian, dan perpisahan. Mas, bisa dilanjut slide-nya. Keluarga klien mengatakan klien mengalami duka cita yang mendalam ketika ayahnya meninggal dunia yang terjadi 6 tahun yang lalu, sehingga klien menarik diri, susah berinteraksi dengan orang lain, dan tidak percaya diri. Keempat, pernah mengalami penyakit fisik atau termasuk gangguan tumbuh kembang? Jawabannya tidak. Klien mengatakan tidak pernah mengalami penyakit fisik apapun. Yang kelima, riwayat penggunaan nafsa? Jawabannya tidak. Karena klien mengatakan tidak pernah minum alkohol dan pasien tidak pernah berhubungan dengan kasus nafsa. Lalu yang C, upaya yang telah dilakukan terkait kondisi di atas dan hasilnya. Keluarga klien mengatakan klien dengan kondisi tersebut belum pernah berobat ke siapapun. Lalu riwayat penyakit keluarga, anggota keluarga yang gangguan jiwa, keluarga klien mengatakan tidak. Tidak ada keluarga yang mengalami gangguan jiwa.
Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengkajian psikososial. Yang pertama di sini ada gambar genogram. Yang pertama di sini ada kakeknya yang sudah meninggal, kemudian neneknya yang masih hidup. Di bawahnya memiliki anak laki-laki, yaitu bapak dari Naura sendiri, yaitu sudah meninggal. Dan adik perempuan, kemudian selanjutnya dari kakek dan nenek, Ibu Naura sendiri sudah meninggal. Kemudian Ibu Naura menikah dengan Bapak Naura, yaitu sudah meninggal. Di bawahnya ada Naura, yaitu di sini anak tunggal. Baik, bisa lanjut, Mas. Baik, selanjutnya klien mengatakan ia adalah anak tunggal dan ayahnya meninggal 6 tahun yang lalu. Ibunya bekerja di luar kota sehingga ia diasuh oleh neneknya. Yang pertama di sini ada pola asuh. Klien diasuh oleh neneknya. Kedua, pola komunikasi. Keluarga klien mengatakan Naura sendiri sering menyendiri, susah berinteraksi, beradaptasi, dan pribadi yang pemalu. Selanjutnya di sini yang ketiga ada pengambilan keputusan. Pola pengambilan keputusan adalah ayahnya. Semenjak ayahnya meninggal, keputusan diambil oleh neneknya karena ibunya sibuk bekerja di luar kota. Yang selanjutnya di sini ada konsep diri. Yang pertama citra tubuh. Klien mengatakan merasa tidak percaya diri dengan tubuhnya. Yang kedua di sini ada identitas. Klien mengatakan namanya Naura, usia 10 tahun, status pelajar. Klien merupakan anak yatim yang tinggal dengan neneknya. Di lingkungan sekitar klien cenderung menutup diri dan tidak bermain dengan teman sebaya kecuali dengan keluarganya. Karena klien merasa malu, tidak percaya diri, dan susah beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Selanjutnya yang ketiga ada peran. Selama di rumah berperan sebagai anak, berbakti kepada neneknya. Yang keempat, ideal diri. Klien mengatakan ingin segera dapat berinteraksi dengan orang-orang sekitar. Yang kelima ada harga diri. Klien mengatakan tidak percaya diri serta menarik diri dari lingkungan sekitar dan teman-temannya karena teman-temannya membuli dirinya. Yang C, hubungan sosial. Yang pertama di sini orang yang berarti atau terdekat. Bisa lanjut. Saat di rumah mengatakan dekat dengan ayahnya, tapi sekarang ayahnya sudah meninggal sehingga dekat dengan neneknya. Karena diasuh oleh neneknya, klien mengatakan tidak mempunyai teman selain keluarga dan seumuran dengan dia, dan di sekolah jarang berinteraksi dengan orang-orang. Yang kedua di sini peran dengan kegiatan kelompok, masyarakat, dan hubungan sosial. Saat di rumah klien mengatakan membantu neneknya di rumah, tapi tidak mengikuti kegiatan masyarakat. Yang ketiga, hambatan dalam berhubungan dengan orang lain. Saat dikaji, klien mengatakan merasa malu saat berbicara. Dibuktikan dengan dia berbicara sambil menunduk ke bawah, sembari merespon pertanyaan yang diajukan. Klien mengatakan kesulitan berinteraksi dengan orang-orang. Yang D, spiritual. Yang pertama di sini ada nilai atau keyakinan. Klien mengatakan beragama Islam. Klien mengatakan berada di lingkungan yang kurang religius. Klien tidak menjalankan sholat 5 waktu dan tidak mengikuti serangkaian acara keagamaan seperti berpuasa Ramadan. Yang kedua, kegiatan ibadah. Klien mengatakan tidak beribadah. Selanjutnya di sini pemeriksaan fisik. Yang pertama ada keadaan umum. Rambut klien masih bersih, tangan klien simetris, tidak ada kelainan, tapi kuku klien kurang bersih. Selanjutnya yaitu kesadaran atau yaitu dinilai dengan nilai kuantitas. Di sini kesadaran pasien yaitu kompometris dengan GCS A yaitu nilainya 4, mampu membuka mata dengan spontan. Selanjutnya untuk verbal di sini ada nilai 5 yaitu normal. Selanjutnya motorik dengan nilai 6 yaitu normal. Untuk tanda-tanda vital sendiri, tekanan darah saat dikaji 110/80 mmHg, nadinya 68 kali per menit, suhunya 36,5 Celcius, pernafasan 20 kali per menit,
Dan untuk pengukuran tinggi badan 135 cm, berat badan 35 kg. Keluhan fisik, klien mengatakan tidak memiliki keluhan fisik. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mbak Lola. Baik, pada poin ke-7 ada status sosial. Yang pertama, penampilan. Mencakup penampilan, usia, cara berpakaian, dan kebersihan. Klien kurang rapi, klien mengaku berusia 10 tahun, klien bersikap labil, kuku klien terlihat tampak kotor. Kemudian yang kedua, pembicaraan mencakup frekuensi, volume, dan jumlah karakter. Klien berbicara lambat, volume pelan, jumlah sedikit, karakternya, kata-kata bersambung, kemudian klien terbata-bata saat berbicara. Yang ketiga ada aktivitas motorik dan psikomotorik. Klien kurang bisa berinteraksi, banyak diam, dan menyendiri saat ditanya, hanya menjawab seadanya dan terbata-bata. Gerakan dan aktivitas lambat dan terlihat kaku. Yang keempat ada mood dan efek. Mencakup depresi dan kesepian, klien terlihat tampak murung dan gugup saat dikaji, terkadang dibantu oleh neneknya. Kemudian ada efek mencakup labil, karena saat pengkajian, klien merasa gugup dan malu. Terkadang klien menyampaikan jawaban kepada neneknya, lalu neneknya menyampaikan pada pengkaji. Slide selanjutnya. Kemudian F, interaksi selama wawancara, kontak mata kurang. Klien selama interaksi kontak mata kurang, klien tidak mampu memulai pembicaraan, klien menunduk saat dikaji. G, persepsi sensorik. Klien mengatakan tidak mengalami halusinasi maupun ilusi. H, proses pikir. Pertama, arus pikir. Klien berbicara sesuai dengan yang terjadi. Yang kedua, isi pikiran. Klien merasa tidak cocok bergaul dengan orang lain dan klien merasa rendah diri terhadap hal-hal yang pernah dilakukan ataupun belum. Yang ketiga, bentuk pikir. Klien mengatakan sesuai dengan realita yang terjadi. Kemudian bagian I, kesadaran. Waktu, klien mengetahui tanggal, bulan, dan tahun. Tempat, klien mengetahui bahwa dirinya sedang di rumah. Kemudian orang, klien mampu mengenali dirinya sendiri. Kemudian bagian J, memori. Klien mampu mengatakan kejadian-kejadian yang pernah dialaminya. Kemudian K, tingkat konsentrasi dan berhitung. Yang pertama, konsentrasi klien tidak mudah beralih. Yang kedua, berhitung. Klien mampu berhitung 1-10, mampu menjumlahkan semisal 3 tambah 3 dan 3 tambah 6. Kemudian L, kemampuan penilaian. Klien mengatakan ketika ditolak oleh lingkungannya, klien langsung terdiam. Kemudian M, daya tilik diri. Slide selanjutnya. Klien mengatakan rendah diri karena fisiknya. Kemudian bagian yang ke-8, kebutuhan persiapan pulang. A, kemampuan klien memenuhi kebutuhan. Klien mengatakan mandi sendiri dan pakai pakaian sendiri. B, kegiatan hidup sehari-hari. Yang pertama, perawatan diri, mandi. Saat di rumah, klien mandi tanpa dibantu oleh neneknya. Yang kedua, berpakaian, berhias, dan berdandan. Klien mampu berpakaian sendiri dan membersihkan dirinya sendiri. Yang ketiga, makan. Pada saat di rumah, klien mengatakan makan 2 kali sehari, porsi makan yang diberikan selalu habis. Yang keempat, toileting yang mencakup buang air kecil dan buang air besar. Keluarga klien mengatakan klien buang air besar dan buang air kecil pada tempatnya dan teratur. Yang kedua ada nutrisi. Berapa frekuensi makan dan frekuensi kudapan dalam sehari. Klien mengatakan dapat makan dengan lahap dan mampu menghabiskan 2 porsi dalam sehari dengan kecepatan pelan. Klien mengatakan nafsu makannya baik tanpa ada alergi pada makanan. Bagaimana berat badannya? Berat badan 35 kg, tidak ada penurunan berat badan. Yang ketiga ada tidur. Yang pertama istirahat dan tidur. Tidur siang, tidak tidur siang. Tidur malam lama dari jam 9 sampai dengan jam 5.30 waktu Indonesia Barat. Aktivitas sebelum dan sesudah tidur tidak ada. Klien selalu tidur teratur sesuai arahan neneknya. Yang kedua ada gangguan tidur. Klien mengatakan tidak terasa terganggu saat tidur.
Slide selanjutnya. Kemudian ada bagian C, kemampuan lain-lain. Yang pertama, mengantisipasi kebutuhan hidup. Klien tidak dapat mengantisipasi kebutuhan hidup. Yang kedua, membuat keputusan berdasarkan keinginannya. Klien belum bisa mengambil keputusan. Yang ketiga, mengatur penggunaan obat dan melakukan pemeriksaan kesehatannya sendiri. Klien tidak dapat mengatur penggunaan obat sendiri dan dibantu oleh neneknya. Yang bagian D, sistem pendukung. Klien memerlukan dukungan dari keluarga dan orang-orang terdekat agar memahami apa yang dia rasakan. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya, yaitu mekanisme coping. Saat ada masalah, klien tidak mengatakan sepatah kata dan lebih memilih untuk memendam masalahnya tanpa bercerita ke siapapun termasuk neneknya. 10, yaitu masalah psikososial dan lingkungan. Untuk A, masalah dengan dukungan kelompok spesifik. Klien mengatakan sulit berinteraksi dengan orang lain. B, masalah berhubungan dengan lingkungan. Spesifiknya, klien mengatakan memiliki masalah yang berhubungan dengan ketidakpercayaan dirinya, sehingga klien menarik diri dan tidak mau berinteraksi dengan lingkungan sekitar kecuali keluarganya. C, masalah dengan pendidikan. Spesifiknya, klien mengatakan pernah dibully saat SD kelas 2, tetapi tidak mengatakan secara spesifik bagaimana dia dibully. D, masalah dengan pekerjaan. Spesifiknya, klien belum bekerja. E, masalah dengan perumahan. Spesifiknya, klien tidak ada masalah dengan perumahan, klien mengatakan tinggal dengan neneknya. Untuk F, masalah dengan ekonomi. Spesifiknya yaitu, boleh dilanjut, Mas? Klien tidak mengatakan ada masalah dengan ekonominya. Untuk G, masalah lainnya, spesifiknya tidak ada masalah lainnya. Untuk 11, aspek pengetahuan. Klien memerlukan penjelasan tentang kondisinya dan apa saja yang dapat memperburuk kondisi atau perasaannya dan memberitahu informasi bagaimana cara mengontrol kondisi klien. Sudah cukup. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih teman-teman atas penjelasan kajiannya. Saya tutup dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat, ayo teman-teman on cam. Ayo buat teman-teman yang belum on cam, silahkan on cam terlebih dahulu. Ayo Septia, Mutiara, Mas Adi, silahkan on cam. Ayo teman-teman, ini terakhir. Langsung kita mulai saja ya. Buat Bu Yanita, terima kasih sudah mau mengajar kami. Sebentar, tapi banyak hal yang sudah Ibu ajarkan ke kami, maupun dari segi materi atau teori. Kami dari kelompok 3 banyak meminta maaf jika kelompok kami banyak kesalahan waktu praktikum, sering berisik ataupun jarang mendengarkan Ibu. Kami minta maaf, Bu, dari kelompok 3. Terima kasih Ibu telah mau mengajarkan kami. Ibu mau walaupun kami berisik, tapi Ibu masih baik sama kami. Kami ucapkan terima kasih, Bu.
Terima kasih Bu Yanita. Bu Yanita. Terima kasih Bu Terima kasih atas Bu. dedikasinya Terima kasih, selama Ibu. ini. Kasih atas Sehat selalu, materi yang Ibu. disampaikan. Sehat selalu ya Ibu. Sukses untuk kedepannya Ibu. Love you, Terima Ibu. kasih, Ibu. Terima kasih Bu. Love sak kebon. Terima kasih, Bu. Mbak Yurjan.